Selamat pagi anak mom sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran administrasi umum. Mata pelajaran ini masih dibawakan oleh Mem Trilolenika Bro Karol. Materi kita hari ini adalah klasifikasi dokumen kantor Biro Jasa Perjalanan. Jadi apa saja sih klasifikasi dokumen kantor untuk bagian Biro Jasa Perjalanan? Yang pertama, dokumen domisili perusahaan. Dokumen ini menyatakan bahwa usaha tersebut benar-benar terdapat pada alamat tersebut. Yang kedua, NPWP. NPWP atau nomor peserta wajib pajak. Ini adalah dokumen untuk menunjukkan nomor wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP ini digunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang ketiga, ada dokumen akta pendirian travel. Dokumen akta pendirian travel dibuat sebagai bukti autentik yang mengesahkan sebuah perusahaan di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Akta ini digunakan untuk mengurus dokumen lain. Yang keempat, ada dokumen surat izin tempat usaha. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui izin yang diberikan kepada perusahaan perseorangan maupun perusahaan untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Yang kelima, ada dokumen surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ini merupakan sebuah izin yang diberikan oleh menteri maupun pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan untuk melaksanakan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Yang keenam, ada dokumen surat izin usaha pariwisata atau disebut TDUP. Merupakan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan tersebut telah terdaftar pada Dinas Pariwisata, sehingga kegiatannya tidak ilegal. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah dokumen anggota ASKITA. ASKITA adalah Association of the Indonesia Tourist and Travel Agency, merupakan sebuah perusahaan wisata Indonesia. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan pasar seperti dalam hal promosi kepariwisataan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai penataan dokumen. Apa itu penataan dokumen atau penyusunan dokumen? Penyusunan dokumen harus dilakukan secara baik dan benar agar mudah dicari dan ditemukan kembali. Biasanya dokumen yang disusun diletakkan di dalam filing cabinet atau lemari arsip. Bentuknya persegi 4 memanjang ke atas dan memiliki laci dan terbuat dari besi agar tidak mudah terbakar ataupun basah. Dalam penataan dokumen ada 5 sistem yang digunakan. Pertama, penataan dokumen dengan sistem nomor. Sistem nomor adalah penataan dokumen dengan menyimpan dokumen berdasarkan urutan nomor dari warkat yang terkait. Ini contoh penataannya dalam filing cabinet. Jadi setiap laci diberikan kode nomor. Sistem nomor juga terbagi 4, yaitu sistem nomor urut, yaitu berdasarkan nomor urut surat atau nomor kode permasalahan. Kedua, terminal digital filing, yaitu berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Yang ketiga, ada middle digit filling, yaitu filling dokumen rekam medis berdasarkan urut nomor rekam medis. Ini biasanya digunakan di rumah sakit. Dan yang terakhir ada duplex numerical filling, yaitu sistem dengan menggunakan 2 cara atau 2 kode atau lebih. Yang kedua, ada penataan dokumen dengan sistem subjek atau pokok soal atau pokok masalah. Ini adalah penyusunan dokumen kantor dengan disusun berdasarkan kesamaan subjek atau pokok permasalahan yang dimuat dalam setiap warkat. Ini contoh gambar filing cabinet menggunakan sistem subjek. Jadi setiap laci digunakan dan ditulis sesuai dengan subjek atau permasalahannya. Yang ketiga, ada penataan dokumen dengan sistem abjad. Penataan dokumen dengan sistem abjad adalah penyusunan dokumen berdasarkan urutan abjad, baik nama, orang, badan, dan organisasi yang tertera pada warkat. Ingat ya, abjad itu terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. Jadi lemari filing kabinetnya disesuaikan dan diberi nama sesuai abjad.
abjad A sampai Z. Yang keempat, ada penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis. Penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis adalah penyusunan dokumen kantor sesuai dengan tanggal yang tertera pada dokumen tersebut. Jadi ada tanggal di situ. Jadi penyusunannya di filing kabinet seperti ini. Jadi setiap laci biasanya diberikan tahunnya, misalnya tahun 2012. Jika laci ditarik terdiri atas bulan Januari sampai Desember, dan setiap bulan kalau ditarik terdiri atas banyaknya tanggal di bulan tersebut. Dan yang terakhir adalah penataan dokumen dengan sistem wilayah. Penataan dokumen dengan sistem wilayah adalah penyusunan dokumen kantor berdasarkan pembagian wilayah yang tertera pada dokumen kantor tersendiri. Misalnya, untuk wilayah Indonesia terbagi atas 5 pulau. Untuk Pulau Jawa terbagi atas berapa provinsi. Jadi setiap provinsi itu juga dibagi atas beberapa kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Oke, harap kalian paham. Kesimpulannya adalah bahwa dokumen yang kita peroleh harus disusun secara rapi agar mudah ditemukan kembali. Jadi tugas kita hari ini, silakan catat materi yang sudah menjelaskan melalui video ini, kemudian difotokan, hasil fotonya dijapri ke mem ya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui video pembelajaran mem yang terbaru. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.